YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 8, Praja Muda Karana, subtema 3 yang baru nih adik-adik. Aku suka berpetualang, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, perhatikan gambar berikut ini. Aku anggota pramuka yang suka bertualang atau berpetualang. Berpetualang berarti pergi kemana-mana mencari pengalaman. Anggota pramuka itu senang berpetualang adik-adik. Mereka mengunjungi berbagai tempat untuk belajar. Mereka juga mengunjungi tempat yang belum dikenal biasanya. Mengunjungi tempat di Indonesia itu termasuk dalam berpetualang atau bertualang adik-adik. Indonesia negara yang sangat kaya dengan budaya. Indonesia juga memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Mengenal budaya Indonesia itu sebagai tanda cinta pada tanah air. Melihat keindahan alam Indonesia juga merupakan kegiatan yang mengasyikkan adik-adik. Nah adik-adik, di sini mari kita berpetualang untuk mengenal budaya dan keindahan di Indonesia. Berpetualang juga dapat mengenal berbagai permainan tradisional di Indonesia. Nah, saat berpetualang kita dapat mengenal berbagai rambu lalu lintas. Menaati peraturan lalu lintas membuat perjalanan kita lebih aman dan menyenangkan. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ada beberapa pramuka yang sedang menyeberang jalan melalui zebra cross adik-adik. Hari ini Udin dan kawan-kawan akan bertualang. Mereka akan mencari tahu tentang lingkungan sekolah. Kegiatan dilakukan melalui permainan mencari jejak. Udin memperhatikan tanda yang sudah disepakati agar aman bertualang adik-adik. Tanda yang digunakan itu bisa berupa bendera kertas yang berwarna. Bendera berwarna merah menunjukkan perintah belok kiri. Bendera berwarna kuning menunjukkan perintah belok kanan. Bendera warna hijau menunjukkan perintah berjalan lurus. Semua anggota kelompok juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Mereka menyeberang jalan di zebra cross adik-adik. Mereka selalu berjalan di sebelah kiri jalan. Mereka juga memperhatikan nih keadaan lalu lintas saat menyeberang jalan. Adik-adik coba perhatikan tanda lalu lintas berikut. Ada huruf S lalu dicoret seperti ini. Apakah adik-adik tahu ini tanda apa? Ya, ini adalah tanda stop. Ya, tanda di samping ini berarti kendaraan dilarang berhenti. Kalau S itu stop, lalu digaris berarti dilarang berhenti, dilarang stop adik-adik. Nah, sekarang kalau ada rambu-rambu lalu lintas seperti ini, P lalu digaris ya. Nah, ini artinya apa? Nah, tanda di samping ini berarti kendaraan itu dilarang parkir adik-adik ya. Dilarang parkir di area yang ada tanda P lalu digaris seperti ini. Kalau seperti ini adik-adik, ini adalah zebra cross. Ya, apa itu zebra cross? Jadi garis hitam dan putih ini sebagai tempat menyeberang jalan. Nah, garis hitam dan putih ini disebut dengan zebra cross. Jadi ini tempat untuk menyeberang jalan adik-adik. Adik-adik yang hebat, temukan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan rambu-rambu lalu lintas. Nah, apa saja ya perilaku yang tidak sesuai? Misalnya nih, kendaraan tidak berhenti pada saat lampu menunjukkan warna merah, lalu menyeberang jalan tidak lewat zebra cross, melanggar rambu-rambu lalu lintas. Itu juga perilaku yang tidak sesuai dengan aturan rambu-rambu lalu lintas. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini ya.
Rambu-rambu lalu lintas yang ada pada gambar ini apa saja dan artinya apa saja ya adik-adik? Yuk kita pelajari bersama-sama. Yang pertama ya tadi ya huruf S lalu dicoret. Ini artinya adalah kendaraan tidak boleh berhenti di sepanjang jalan bertanda tersebut. Lalu ada tanda seperti ini adik-adik ya, ada garis-garis hitam putih lalu ada orang menyeberang. Nah, area tersebut digunakan untuk penyeberang jalan. Kalau seperti ini tandanya area tersebut terdapat lampu lalu lintas. Kalau tanda seperti ini kendaraan tidak boleh parkir di sekitar area tersebut ya. Ini ya adik-adik ya, sudah ada tanda-tandanya. Adik-adik, Udin dan teman-teman itu selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Mereka menyeberang jalan pada tempat yang seharusnya. Sebelum menyeberang jalan, mereka itu selalu menengok ke kanan dan ke kiri. Mereka itu memastikan keamanan saat menyeberang jalan. Mereka juga selalu berjalan di bagian jalan sebelah kiri. Udin dan teman-temannya ini patuh pada peraturan adik-adik. Kalian juga harus begitu ya, harus patuh pada peraturan lalu lintas. Adik-adik yang hebat, Udin dan teman-teman melaporkan catatan hasil perjalanan. Laporan itu berisi banyak bendera yang ditemukan selama perjalanan. Misalnya banyak bendera warna merah itu ada 4 adik-adik ya, dibuat dengan garis lalu garisnya ini ada 4, maka ditulis bilangannya 4 seperti ini. Lalu bendera kuningnya ada 7. Kok 7 Kak? Ini kan garisnya hanya 6 ya. Yang ini adik-adik, ini garisnya 4 lalu dicoret ke samping, itu artinya 5 adik-adik ya. Lalu yang berwarna hijau ada 3. Adik-adik, laporan tersebut bisa disajikan dalam bentuk diagram. Nah, laporan dalam bentuk diagram itu terlihat seperti berikut. Jadi ini adalah warna benderanya. Lalu ke atasnya kita tulis angka 0 sampai 8 ya. Nah, di sini kita beri jarak yang sama ya, dari 0 ke 1 jaraknya sama, 1 ke 2 jaraknya sama, 2 ke 3 jaraknya juga sama. Nah, warna merah tadi ada 4, maka kita buat sebuah garis atau kotak ya sampai ke nomor 4 adik-adik, karena jumlah bendera merahnya ada 4. Lalu bendera kuningnya ada 7. Nah, kita buat garis sampai angka nomor 7. Lalu yang hijau itu ada 3. Seperti itu. Ini yang dinamakan diagram.